sholat tepat waktu, ada yang bisa cepat lakukan, ada yang belum bisa lakukan. Ya, ini yang tadi fisik kita. Ya, ini ada lagi penelitiannya ini di atas telinga tahun 2000 oleh Dana Zohar dan Ian Marshall dari Harvard University dan Oxford University. Satu di USA, satu di London. Ya, apa? Ternyata ditemukan gut spot di lobus temporalis. Jadi ini nih, di dalam otak tuh isinya ini. Ini namanya sel otak neuron. Satu neuron kayak satu komputer tercanggih. Ada program, ada data di dalamnya. Kalau ini kabel betulan nih, kabel listrik betul-betulan. Rupanya neuron yang ada di atas telinga kita nih, yang di warna hijau ini, itu isinya adalah gut spot. Ya, separuh sifat-sifat ketuhanan di situ. Kalau Allah Maha Pengasih, kita juga ada sifat pengasih di situ. Kalau Allah Maha Penyayang, kita ada sifat penyayang di situ. Kalau Allah Maha Adil, kita ada sifat adil di situ. Kalau Allah Maha Kaya, kita juga punya sifat kaya di situ, ya. Kalau Allah Maha, ya, memberikan keselamatan, kita juga punya sifat memberi keselamatan di sini, di sini. Makanya disepakati istilahnya spiritual intelligence ini di sini, di atas telinga. Pegang dulu Bu, di atas telinga Bu. Nah, itu di situ, ya, ya. Kanan kiri. Emang Ibu telinganya berapa? Kanan kiri atuh Ibu. Semua manusia Bu Aisyah, iya semua manusia, punten maaf. Ian Marshall dan Donna Zohar itu bukan muslim. Dia non muslim, ya, iya. Tapi mereka yang meneliti di situ. Dia ada gut spot. Ya, di sini di sini. Udah ada isinya, udah ada isinya. Kalau orang Betawi bilang dari sononya. Terus gimana Bu Aisyah? Rupanya kalau kita sebut-sebut ulang-ulang, ya, ini neuron di sini nyala dia. Kalau bahasa sekarang istilahnya terakses. Ya. Ibu kalau beli gadget dari pabriknya udah ada fiturnya nggak? Udah ada program sebagian nggak? Iya. Terus gimana kalau mau dipakai? Iya, diaktifkan, diakses, ya, diaktifkan, diakses. Ya, nah ini di atas telinga ini. Ya. Jadi rupanya kita pernah dibaiat ya di alam ruh. Ini surat Al-A'raf 172 kan? Iya, ini luar biasa Allah sampaikan sama kita, dan dialognya ini yang alastu birabbikum, ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Apa jawabnya Bu? Iya, qalu bala syahidna. Betul. Iya, engkau Tuhan kami jadi saksi. Ayat ini dilakukan pada zaman waktu kita di azali gitu ya, ruh itu ya diberikan kesaksian oleh Allah sebelum dimasukkan ke janin kita. Oke. Nah, tapi janin kita itu yang di dalam rahim ibu kita, programnya udah dibikin tentang sifat-sifat ketuhanan di kanan kiri kita. Pada saat ruh dimasukkan teraktivasi dia. Teraktivasi, ya. Allah betul-betul hati-hati terhadap manusia. Kenapa? Dia bikin persaksian dulu. Kenapa itu tadi? Ya, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, gitu. Jadi Allah tahu kita suka ngeles. Karena Allah Maha Pencipta kita ya. Iya, makanya dibikin persaksian. Tetapi di dalam sisi dari neuroscience, waktu ruh dimasukkan itu mengaktifasi program-program yang Allah sudah berikan dalam janin di rahim seorang ibu. Nyala tuh dia. Nyala. Ya. Nah, ini tadi. Makanya telinga kita ya, ini bentuknya Allah. Bentuknya Allah. Apalagi yang masih bayi, kelihatan banget. Kita juga masih kelihatan Bu. Coba nanti di rumah Ibu lihat masing-masing. Di sini kan nggak mungkin. Iya ini tadi. Iya. Apakah ini ujuk-ujuk? Kata orang Betawi. Apakah ini
Kebetulan begini? Enggak dong. Enggak ada kebetulan. Di dunia enggak ada kebetulan. Adanya betul-betulan. Emang betul-betulan dibikin begini. Walaupun nanti secara ya ilmiah atau secara mungkin ada orang-orang ilmuwan yang sekuler yang tidak mau mengkaitkan dengan ayat-ayat kauliyah, dia menganggapnya iya ini kan nanti sepertinya nanti seperti menangkap kayak sound system kayak kayak gitu. Ya kan? Tapi ini jelas sekali, jelas sekali, jelas sekali. Untuk itulah bayi-bayi atau anak kita yang lahir diaktifasi kembali dengan mengazankan yang kanannya dan mengkomatkan yang telinga kiri. Itu aktivasi kembali tuh. Sebelum ini anak ngapa-ngapain, ya sebelum. Kenapa? Pada saat diaktifasi yang kanan diazankan, maka program ya sifat ketuhanan yang ada di lobus temporalis nyala. Ya. Nah itu udah gede aja begini kan, kelihatan kan? Ini kan tulangnya jelas nih. Jelas ini tak marbuto ini kan. Iya, tak marbuto, ya kan? Walaupun kalau dia pakai anting gitu ya, kadang kan? Iya. Jadi apa sebetulnya di dalam program situ? Semua sifat-sifat dari Allah, ya. Terus apa lagi? Semua kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir ada di atas telinga kita, ya. Bu Aisyah, kalau Asmaul Husna itulah yang orang Islam sebut Asmaul Husna. Ya. Orang lain ada Bu Aisyah? Iya. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, iya ada. Ada. Makanya ajaran mereka pun ada ajaran-ajaran untuk menyebut-nyebut nama Tuhan, betul? Sifat-sifat Tuhan. Teman-teman kita barangkali yang Nasrani, Katolik ya, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Sayang, Tuhan Maha Kasih, Maha Sayang. Pada saat umat Kristen bicara seperti itu, nyala nih di sini, kepalanya nyala. Bu Esa di situ bahasa Arab apa bahasa Inggris sih? Belum ada yang tahu. Nanti cucu kita nanti yang meneliti, ya. Nih maksud saya yang ini nih, yang di telinga ini. Nah ini, apakah bahasa Inggris? Nggak ada yang tahu, belum. Yang tahu adalah bahwa ada esensi di situ, ya. Apakah bahasa Arab? Walau alam bisawab, ya. Karena nabi-nabi kita juga waktu diperintahkan oleh Allah tidak dalam bahasa Arab juga kan, ya. Ada masih bahasa-bahasa Ibrani, ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang sering mengatakan Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Sayang, dia juga nyala gitu, ya. Teman-teman yang lain gimana ya? Lihat ajarannya, ya. Teman-teman Buddha itu kalau saya suka perhatikan, saya pernah juga diundang di sana, orangnya sabar sekali, sabar orang-orang Buddha itu ya. Rupanya ajarannya selalu mengatakan Tuhan Maha Sabar, Tuhan Maha Sabar, Tuhan Maha Sabar. Maka ya sobar di sini nyala. Ya, orang Buddha tuh sabar banget. Ya, kalau ngomong lembut, Buddha yang taat ya. Iya. Kalau orang Hindu apa dia ajarannya orang Hindu karena sejarah agamanya ada perbedaan kasta, maka seringnya Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil. Ya adil, kalau kita Asmaul Husna ya adil, ya adil. Nah, nyala dia itu. Maka orang Hindu yang taat itu adil orangnya. Dia nggak mau kasta-kastaan, gitu. Ya. Islam bagaimana? Islam diajarinnya sebut 99. Banyakan mana? Itulah perbedaannya. Ya, iya. Sebut semuanya. Makanya dijanjikan Allah kalau kita sebut-sebut Asmaul Husna sesering mungkin, bahkan hafal, masuk surga. Belum lagi surga akhirat, surga dunia aja udah masuk, Bu. Kenapa? Karena bayangin ibu nyalain terus di sini, nanti jalan di badan nih, Bu. Lewat mana? Lewat sini nih, lewat batang otak, lewat sumsum tulang belakang. Dia jalan. Ya. Kita lihat lagi ya. Makanya kadang-kadang emang berapa sih kalau yang jumlah nama-nama Allah atau sifat-sifat ketuhanan yang ada di telinga? Belum tahu juga persis, tapi tanda-tanda di tubuh lain itu bisa memberikan ya support system. Apa tanda-tandanya? Itu di telapak tangan kita ada garis. Coba lihat semuanya deh. Yang tangan kiri ini tulisannya hijaiyah angka Arab ya. Iya, 81. Yang kanan
Nah, 81 tambah 18 berapa? 99. Ya, 99. Walaupun nanti agak beda-beda nih ujungnya nih, ada yang terbelah, ada yang rapet. Terus nanti kadang-kadang ada orang membaca yang terbelah agak boros, yang rapet ekonomis. Ekonomis, ya nggak bilang pelit ya. ada yang membacanya begitu. Terserah ibu sih, coba rasain aja diri. Tapi yang saya mau bilang ya, dari orang-orang tasawuf itu melihatnya ini adalah angka 81 dan 18. Bu Aisyah terang aja kan itu kanan kiri, dia kebalik. Ya, kebetulan kali dibilangin nggak ada kebetulan. Yang ada betul-betulan. Ya, tubuh kita tuh nggak ada kebetulan-betulan. Ya. Nah, ini masih ngomongin boros. Yang boros gimana Bu katanya? Yang lebar ininya kebuka nih. Ya Allah, seneng banget ya ngomongin ginian. Tuh langsung pada lihat. Ya. Udah. Ya ampun. Nggak apa-apa. Yang terbuka boros, tapi karya saling taklim tahu boros itu ya nggak ada manfaatnya, terus belajar untuk lebih hemat, itu pahalanya mengalir. Yang tertutup karena terlalu ekonomis, belajar di taklim bahwa kita harus berbagi, kemudian dia berbagi, ya sudahlah runcing berbagi, pahalanya kenceng. Ya makanya yang penting taklim. Supaya apa kalau taklim? Ada ilmu di otak prefrontal. Justru menjadi mulia, bukan ngerubah ini. Iya, kan kita dinilai oleh Allah itu gini, dasarnya pelit, tapi dia senang berbagi, pahalanya kenceng gak tuh? Iya dong. Dasarnya boros, tapi karena dia belajar di taklim bahwa kalau boros itu banyak ya mudaratnya barangkali itu ya, misalnya dimasukin di sini, kemudian dia lebih hemat, dia tahu bagaimana mengaturnya, pahalanya lebih kenceng nggak tuh? Iya, makanya itu penting prefrontal lobes ini yang diisi. Watak sama kita nih, lain-lain nih. Udah wataknya lain, budayanya lain, anaknya siapa juga. Ya kan? Tapi karena belajarnya sama, masuk di sini. Tapi karena watak dan budaya yang pernah dia dapati karena pengalaman masuk di frontal yang belakang lagi, dan kemudian ada emosinya juga, maka ada orang waktu diajarkan, ya katakanlah diajarkan sholat tepat waktu, ada yang bisa cepat lakukan, ada yang belum bisa lakukan. Itu karena pengaruh satu watak, ya budaya dan emosinya gitu. Sama belajarnya di sini. Sama. Ya, lulusan Rumil sama belajarnya di sini gitu, ya. Cuman nanti aplikasinya ada yang beda-beda. Ya. Bukan yang watak yang tidak mau sholat tepat waktu terus kemudian dia tidak melakukan itu, mau, tapi dia lagi ya butuh belajar lagi. Ada lagi nggak? Ya, untuk supaya saya sholat tepat waktu. Dia melatih untuk memaksa dirinya sholat tepat waktu. Ya, ada memang tipe-tipe watak yang watak-watak sosial gitu ya, watak-watak penggembira itu. Ya, kalau dia mau sholat gitu, cepat sholat, ada wazan mau siap-siap sholat. Tapi antara masjid ke tempat wudhu ketemu banyak teman. Dan ini tipe yang tidak mau asal pergi gitu, pasti salaman. Apa kabar ya Allah? Ih, gak enak juga kalau salaman aja kan? Ya Allah, apa kabar ya? Dari tempat sholat ke tempat wudhu, ya kalau satu, kalau ketemunya 10, pertemuan 3 menit, berapa menit tuh? Makanya dia masbuk rakaat keempat. Gitu kan? Kenapa? Karena dia nggak enak. Tapi emang ada watak yang nggak, pokoknya
tepat waktu. Saya mau ikut yang jamaahnya. Ada teman, ya. Ya nggak apa-apa juga sih, ya. Cuman paling punten maaf ya, kayak gitulah lebih enakan ya. Tapi kemudian dia ya dengan melengosnya, memang sholatnya tepat waktu. Hablum minanasnya gimana hablum minanasnya? Mulai deh. Kayak dia aja yang mau sholat jamaah. Itu gitu kan, yang sebelah-sebelahnya itu kan. Ya, itulah yang kita mencoba untuk mengatur ini watak kita, budaya kita, kebiasaan kita dengan pelajaran-pelajaran yang kita sudah dapati. Ya. Dan itu semua mewarnai perilaku. Kenapa? Yang ada dalam otak itu Bu jalan. Lewat ini nih, perantaranya ini nih, sistem saraf. Ini kabel listrik kayak kabel telepon. Ya. Ibu banyak belajar masuk di prefrontal. Kemudian ibu melakukannya, kenapa? Karena ini jalan. Tapi watak ibu juga kan di kepala, ya kan? Udah tahu disuruh tepat waktu, tapi kok susah banget ya gue kalau nggak nyapa. Kenapa? Emang wataknya di sini. Iya, disapa, ya, gitu. Ya, karena dia jalan. Sampai sini bisa sepakat dulu Bu. Jadi isi kepala itu. Makanya kalau mau tahu perilaku orang atau orangnya kayak apa ya, misalnya kita lihat perilakunya berarti isi kepalanya gitu tuh. Isi kepalanya gitu. Tinggal bedakan mana watak dasarnya, mana dia sudah belajar. Oh, dia sanguinis tawadu. Oh, dia koleris tawadu. Oh, dia plekmatis tawadu. Ya. Oh, dia melankolis tawadu gitu. Kenapa? Karena saya tahu aslinya orang melankolis sulit memaafkan. Tapi dia karena belajar banyak taklim dia memaafkan. Oh, dia sudah tawadu. Tapi saya yakin dia tidak melupakan. Karena ada di frontal. Pengalamannya ada di frontal. Emang gitu kan. Yang penting dia rubah dari emosi negatif ke positif. Sehingga masalahnya terselesaikan. Ya.